Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang jikalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali bergabung secara online untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan menunggu 1-2 menit untuk Instagram memberitahukan kepada beberapa followers bahwa ada live dari akun Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Saya berharap Bapak Ibu semua berada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Biarlah kita semua dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan boleh bersama-sama memberikan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan mulai untuk PA kita pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan dari Tuhan untuk PA pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin waktu kami ke depan, supaya melalui waktu ini kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan katakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar sebuah tema, apakah ketika kami bekerja berarti kami menjalani kutukan dari Allah. Tuhan pimpin pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa desain Tuhan, apa panggilan Tuhan, dan kami boleh menghidupinya. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan mendasari firman Tuhan. Tema kita dari Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca
merenungkan dan juga melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar sebuah perkataan atau sebuah slogan tentang I hate Monday. Ya, bahkan kalau boleh ditambahkan dengan beberapa kata, slogan ini secara lengkap berbunyi I love Friday, I hate Monday. Slogan ini berarti bahwa saya menyukai hari Jumat dan saya membenci hari Senin. Mengapa kita menyukai hari Jumat dan tidak menyukai hari Senin? Kita menyukai hari Jumat karena hari itu adalah hari terakhir kita bekerja. Sementara hari Senin itu adalah hari di mana kita mulai bekerja kembali setelah Sabtu dan Minggu kita mendapatkan libur. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga memiliki slogan seperti itu. Bahkan tidak sedikit orang yang kalau hari Senin itu ya bangun, dia merasa males sekali. Bahkan dalam perkataannya, wah rasanya saya pengen libur, begitu ya. Nggak usah sekolah, ya kalau anak-anak. Nggak usah kuliah kalau mahasiswa. Nggak usah kerja, itu bagi setiap kita yang bekerja. Nah, pandangan ini melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Pekerjaan sebagai sesuatu yang negatif, bahkan tidak mendatangkan gairah atau semangat bagi kita di dalam menjalaninya. Nah, lalu terpikir dalam benak kita, kalau begitu kita ini ketika bekerja, ya, menjalankan panggilan Tuhan, atau kita ini menjalankan kutukan. Kita ini menggenapi kutukan yang diberikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa Kejadian pasal yang ketiga itu adalah perikop yang menceritakan tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita melihat bahwa ada hukuman yang diberikan oleh Allah kepada manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan kalau kita melihat, ya, hukuman yang diberikan kepada perempuan ini sesuai dengan fungsinya sebagai seorang penolong, yaitu apa? Yaitu bahwa ketika mengandung, ya, perempuan itu akan mengalami susah payah. Ya, ketika mengandung, perempuan itu mengalami susah payah, bahkan dengan kesakitan, perempuan itu akan melahirkan anaknya. Nah, kalau kita melihat, ini cocok dengan apa yang disebut di dalam Kejadian pasal yang kedua. Dikatakan bahwa Allah menciptakan Hawa sebagai seorang penolong yang sepadan. Menolong di dalam hal apa? Di dalam memenuhi perintah Allah untuk bertambah banyak dan beranak cucu, memenuhi bumi. Jadi tanpa keberadaan Hawa, Adam tidak bisa menggenapkan rencana Allah di dalam memenuhi bumi. Dan kalau kita melihat hukuman bagi perempuan ini sesuai dengan fungsinya sebagai seorang penolong. Ketika mengandung akan susah payah, ketika melahirkan akan mengalami kesakitan. Lalu kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ya, dikatakan bahwa kita laki-laki, ya, Adam, manusia itu, ya, adalah Adam, ya, dikatakan bahwa dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bahkan dikatakan sebelum itu, terkutuklah tanah karena engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa bekerja itu sama dengan menjalankan kutukan karena kita melihat ada banyak problematika yang terjadi ketika kita bekerja.
Apakah itu persaingan dengan rekan kerja kita, ataukah banyak perpolitikan yang dirancang oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, sehingga menyebabkan kita itu harus kehilangan pekerjaan kita harus kehilangan masa promosi kita, dan lain sebagainya. Kita seringkali melihat ada hal-hal yang tidak baik, dan kemudian kita mengatakan bahwa bekerja ini berarti sama dengan menjalankan kutukan. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di dalam ayat yang ke-17, yang dikutuk itu adalah tanah. Ya, dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Ya, lalu apa? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan bahwa bukan pekerjaan yang dikutuk oleh Allah, tetapi apa? Tetapi tanah itu yang dikutuk oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan apa? Semak duri dan rumput duri ya, yang akan dihasilkan bagimu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk menunjukkan bahwa kutukan yang diberikan oleh Tuhan itu bukan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, tetapi kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk memelihara kita. Jadi Bapak Ibu ya, di dalam ayat 19 dengan tegas dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan ini kita lakukan dengan susah payah ya, bukan berarti pekerjaan itu yang dikutuk oleh Tuhan, bukan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus bekerja dengan keras supaya kita bisa ya menggenapkan rencana Allah dan melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bekerja, kita tidak seharusnya mengatakan aku berada di dalam kutukan Allah, aku sedang menjalani kutukan Allah. Tidak selayaknya kita mengatakan demikian. Kita tahu memang ya, kita bekerja itu Bapak Ibu menghasilkan sedikit sekali yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Ditambah lagi akhir-akhir ini Bapak Ibu, kondisi ekonomi kita mengalami kesulitan. Karena apa? Karena BBM mengalami kenaikan, otomatis semua harga ya ikut merangkak naik ya, perlahan namun pasti. Nah, di tengah-tengah kondisi ini kita mungkin bisa frustasi. Aku kerja setengah mati pun aku tidak bisa ya hidup berlebih. Bahkan bagaimana mungkin aku bisa menabung dan memiliki banyak harta kalau dengan cara kerja seperti ini. Bahkan ada orang yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Di zaman sekarang kita itu tidak mungkin menjalankan satu pekerjaan. Kita harus bekerja minimal itu 5 pekerjaan. Baru kita bisa merasakan atau meraih yang namanya keberhasilan. Kita tahu zaman kita hidup saat ini bukanlah zaman yang mudah. Zaman kita hidup saat ini bukanlah zaman yang gampang. Zaman kita yang hidup saat ini adalah zaman yang penuh pergumulan dan kesusahan. Sehingga ketika kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang bekerja, maka kita akan frustasi dengan pekerjaan kita, dan akhirnya kita merasa bahwa kita ini sedang menjalankan kutukan dari Allah. Bekerja ini bagian dari menggenapkan kutukan yang telah diberikan oleh Allah karena Adam dan Hawa, wakil manusia itu, telah berdosa di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mundur sedikit di dalam Kejadian pasal yang pertama dan Kejadian pasal yang kedua, maka kita akan melihat bahwa bekerja itu bukan kutukan,
Tetapi bekerja itu adalah sebuah kehormatan yang diberikan oleh Allah. Itu adalah sebuah privilege, hak istimewa yang diberikan hanya kepada manusia. Manusia yang diperintahkan untuk berkuasa terhadap ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahkan manusia diperintahkan untuk menguasai bumi ini. Itu adalah sebuah kehormatan, Bapak Ibu. Memang karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia harus bekerja lebih keras. Manusia harus berusaha lebih giat lagi supaya manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bekerja, mari kita lihat ini adalah sebuah kesempatan, ya, sebuah kesempatan kita untuk menjadi rekan kerja Allah. Itu adalah sebuah kehormatan, kemuliaan, hak istimewa yang Allah berikan kepada setiap kita. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di dalam bagian Kejadian pasal yang kedua, ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-15, ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, kata mengusahakan itu berasal dari kata abad, ya. Nah, kata ini, ya, seringkali juga digunakan di dalam konteks peribadatan. Ya, jadi ketika orang beribadat di dalam bagian perjanjian lama, kata abad ini juga digunakan, ya, untuk mengusahakan itu. Lalu yang kedua, kita melihat kata memelihara. Kata memelihara itu berasal dari kata syamar. Yang kata ini, Bapak Ibu, memiliki similarity, memiliki kesamaan dengan kata yang sebelumnya. Kesamaannya apa? Yaitu bahwa kata ini juga digunakan di dalam konteks ibadah juga. Jadi Bapak Ibu, boleh saya katakan, ketika kita mengusahakan dan memelihara taman itu atau memelihara bumi ini, ketika kita bekerja di dalam bumi ini, maka Bapak Ibu, kita akan, ya, menunjukkan bahwa kita ini beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bekerja, secara tidak langsung sedang menunjukkan bahwa kita ini sedang menyembah Allah. Ketika kita mengusahakan, kita memelihara bumi ini, maka sedang menunjukkan bahwa kita itu adalah umat dari Allah yang menyatakan ibadah kita melalui pekerjaan kita. Bukankah itu adalah sebuah kehormatan, Bapak? Ketika kita bekerja, ya, kita menyatakan rasa syukur kita menyatakan, ya, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha memelihara kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa pekerjaan itu, ya, bukanlah sebuah kutukan. Ketika kita bekerja tidak berarti kita sedang menjalani kutukan. Sekalipun kita capek, sekalipun kita lelah, ya, kita harus lembur pulang malam, ya, tidak apa-apa. Jalanilah itu dengan sukacita, karena ini adalah kehormatan yang Allah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu, bekerja itu tidak sama dengan menjalani kutukan. Tetapi bekerja itu adalah sebuah kehormatan, privilege, hak istimewa yang Allah berikan kepada kita, manusia, yang dipakai oleh Allah menjadi rekan kerja Allah. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita bekerja, kita mendapatkan, sedang menjalankan hak istimewa dari Allah. Lalu Bapak Ibu, kalau kita melihat hal yang kedua, apakah ketika kita bekerja, kita menjalani kutukan? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Coba perhatikan, Bapak Ibu.
Perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu diberikan Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bahkan di dalam Kejadian 1 dikatakan apa? Ayat yang ke-28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas Bapak Ibu bahwa perintah untuk bekerja diberikan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Allah memang benar mengusir manusia dari Taman Eden itu. Tetapi tidak berarti bahwa manusia tidak lagi untuk bekerja, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, dikatakan apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menganulir, bahkan membatalkan perintah itu. Sekalipun manusia telah diusir dari Taman Eden, Allah tidak pernah meniadakan perintah untuk bekerja. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk malas bekerja. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa ketika aku bekerja, aku tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika aku bekerja, aku itu merasa dimanfaatkan seperti sapi perah dan lain sebagainya. Bukan, Bapak. Tetapi, kalau kita melihat, ya, sekalipun kita hidup di dalam dunia yang berdosa, Allah tidak pernah menganulir perintah bagi manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini dua hal yang harus kita mengerti. Kenapa ketika kita bekerja, kita tidak sedang menjalani kutukan yang dari Allah? Karena bekerja itu adalah sebuah hak istimewa, privilege yang Allah berikan kepada kita. Kita diangkat oleh Allah menjadi rekan kerja Allah, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, dan menjadi teman sekerja Allah. Yang kedua, perintah untuk bekerja itu, Bapak Ibu ya, diberikan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah tidak pernah menganulir perintah untuk bekerja itu di dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bekerja itu bukan sebuah kutukan. Karena apa Bapak Ibu? Karena melalui pekerjaan kita juga dapat melihat Allah juga masih bekerja hingga saat ini. Bapak Ibu, Allah itu bukan seperti seorang pembuat jam. Setelah dia menyusun semuanya dan itu jadi dipasang baterai, kemudian jam itu akan berjalan secara mekanis, berputar sendiri, begitu ya. Selama ada baterai, dia akan berputar terus, begitu. Dan tanpa perlu campur tangan dari penciptanya. Bapak Ibu, Allah kita, Allah yang dipercaya oleh orang Kristen bukanlah Allah yang demikian. Allah yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Allah yang dulu telah bekerja, sekarang juga masih bekerja, dan di masa yang akan datang terus akan bekerja. Apa Bapak Ibu? Untuk memulihkan bumi ini, ya, untuk menyempurnakan bumi ini. Dan kita sedang menyongsong langit dan bumi yang baru itu. Jadi Bapak Ibu, Allah sampai sekarang masih bekerja. Lalu apalagi karya Allah? Roh Kudus masih berkarya di dalam kehidupan umat-umat pilihan. Mungkin ada dari mereka yang belum menyatakan iman mereka sebagai umat Allah. Dan melalui itu semua Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka untuk membuat mereka mengerti, membuat mereka tahu bahwa tidak ada keselamatan
di luar Yesus Kristus. Allah masih bekerja. Bekerja bukan menjalani kutukan, karena ketika kita bekerja, kita sedang meneladani Allah. Dan ketika kita bekerja, Bapak Ibu, kita sedang menyatakan bahwa sampai sekarang Allah masih bekerja. Melalui pekerjaan kita, orang dapat melihat, karena kita ini adalah gambar dan rupa Allah, sudah seharusnya keberadaan kita, keberadaan segala sesuatu dalam diri kita seharusnya merefleksikan tentang Allah. Ketika kita bekerja, orang seharusnya melihat bahwa Allah juga bekerja melalui pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa istimewanya pekerjaan kita. Ya, jadi akan menjadi salah ketika ada orang yang mengatakan, wah itu gara-gara Adam tuh. Ya, gara-gara Adam yang jatuh ke dalam dosa, sehingga kita harus bekerja dengan demikian. Coba kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, pasti kita tidak akan bekerja seperti ini. Seperti ininya benar, Bapak Ibu. Seperti ininya apa? Kita tidak akan bekerja keras. Kita tidak akan mengeluarkan banyak peluh. Tetapi, ya, sekalipun manusia tidak jatuh ke dalam dosa, manusia tetap harus bekerja. Manusia diberikan perintah untuk mengusahakan bumi ini, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang ada di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kita bersuka cita. Sekalipun, ya, hari Senin akan kita masuki. Tidak usah merasa bahwa, aduh ini aku Senin lagi, ya. Tidak usah merasa berat, tidak usah merasa terbeban, tidak perlu kita merasa gundah gulana, ya, tidak bersemangat, tidak. Karena kita tahu bekerja itu bukan sedang menjalani kutukan. Bekerja itu adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada kita manusia. Bekerja itu, ya, bukan menjalani kutukan, karena kita tahu perintah untuk bekerja itu tidak pernah dianulir oleh Allah, bahkan diberikan manusia kepada manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan melalui pekerjaan kita, kita sedang memancarkan kemuliaan Allah. Melalui pekerjaan kita, orang melihat bahwa Allah sampai sekarang itu masih bekerja. Jikalau demikian, masihkah ada alasan bagi kita untuk malas bekerja? Jikalau demikian, masihkah ada alasan bagi kita untuk mengatakan, I love Friday, I hate Monday? Kiranya Tuhan memberkati kita melalui PA singkat pada malam hari ini. Dan biarlah ketika kita bekerja, kita terus memancarkan kemuliaan Allah, sehingga melalui pekerjaan kita, orang dapat melihat Allah sedang berkarya di dalam hidup kita, melalui kita, dan bagi kemuliaan Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan PA singkat pada malam hari ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, tiba saatnya Bapak Ibu untuk memberikan beberapa pertanyaan jikalau ada, dan saya akan menunggunya. Tapi jikalau Bapak Ibu tidak memiliki pertanyaan, maka saya akan mengakhiri IG Live malam hari ini. Saya akan menutup di dalam doa terlebih dahulu. Setelah berdoa, jikalau saya melihat ada pertanyaan yang masuk, maka saya akan berusaha untuk menjawabnya. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan telah mendesain kami dengan sedemikian dan memberikan hak istimewa kepada kami untuk bekerja. Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kami tahu seringkali kami memiliki motivasi untuk tidak bekerja, tetapi kami bisa mendapatkan uang supaya hidup kami tetap
dicukupi dan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi hari ini kami belajar, Bapak, bahwa Allah tetap meminta kami untuk bekerja. Sekalipun dunia ini sudah jatuh dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena hak istimewa itu tetap Allah berikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, melalui pekerjaan kami boleh memancarkan kemuliaan Allah. Dan melalui pekerjaan kami, orang dapat melihat Allah yang masih bekerja dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Ibu yang mendengarkan PA ini. Berikan mereka gairah dan semangat di dalam mereka bekerja. Jikalau ada yang sudah mulai berputus asa, jikalau ada yang sudah mengalami kelelahan, kiranya tangan Allah yang akan menuntun mereka. Allah sendiri yang akan menghibur dan memberikan pengharapan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam PA pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam PA di minggu yang akan datang. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.